Kita mau bicara tentang doa. Doa sangat penting bagi kita. Mari kita buka ayat firman Tuhan, melanjutkan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya, kita sudah masuk kepada bagian yang keempat khotbah di bukit tentang hal berdoa. Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dengan judul perikop hal berdoa. Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Ya, tegas Tuhan Yesus bilang. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya pelajari dari bacaan ini ada 3 hal tentang doa. Saya melihat di sini Yesus sedang mengajarkan tentang doa pribadi, ya, bukan doa berjemaat. Ya. Karena kalau berjemaat pasti ada berdiri dan duduknya kan. Ya. Tetapi ini bicara tentang doa yang pribadi, yang privat. Jadi yang pertama, tempat yang privat. Ya. Kalau Tuhan Yesus bilang masuk di kamar, bukan berarti setiap kali kita berdoa masuk ke kamar. Ya. Bukan harus kamar. Kita tahu di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus seringkali berdoa di atas bukit, menyendiri. Ya, di taman, ya Taman Getsemani. Ya, itu bukan kamar, ya kan? Tetapi yang dimaksud kamar sini adalah kita harus mencari tempat yang privat. Yang hanya kita dengan Bapa. Kalau mau berdoa seperti begitu. Ya. Bukan seperti orang munafik. Karena zaman dulu orang-orang Farisi, mereka juga sholat ya. Mereka orang Farisi itu 7 kali. Ya. Kalau saudara kita kan 5 ya. Mereka bahkan 7. Jadi ketika jam sembahyang,
Kalau mereka misalnya ada di suatu tempat yang tidak ada rumah ibadat, ya udah mereka di pinggir jalan gitu kan. Dengan suara-suara yang kedengaran. Tapi itu budaya ya, budaya. Mungkin lagi mereka di suatu tempat, tapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa berdoa itu udah kita cari aja tempat yang privat, nggak perlu dilihat orang. Ya. Kalaupun kita ada di suatu tempat yang ramai, ya kita harus cari tempat yang privat. Ya. Berdoa di tempat yang sunyi. Karena waktu kita berdoa, kita bisa fokus. Betul ya? Kita bisa fokus dengan Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita di prayer tidak ada yang mengganggu. Bahkan seringkali, kalau saya seringkali ya, waktu saya berdoa, selalu saya berdoa di kamar atau di saat suasana lagi sunyi. Ya. Tengah malam, semua sudah pada tidur, atau pagi-pagi. Ya. Berdoa kita kan harus fokus, betul? Kita harus merasakan bahwa Tuhan itu ada di depan kita. Karena berdoa itu komunikasi. Nah terus terang, kadang-kadang waktu kita mau berdoa kita nggak fokus. Aduh ini pikiran kok lagi kemana, kok saya nggak fokus ya. Nah dalam ruangan yang privat kita itu bisa memuji Tuhan di sana, menyembah Tuhan. Dan itu yang saya lakukan. Saya menyembah aja dalam hati saya. Saya menyanyikan angkat satu pujian. Seperti kayak tadi lagu misalnya, kau lebih tahu apa yang terbaik bagi. Itu kita bisa nyanyi dalam roh gitu kan. Nggak harus juga kedengaran. Tetapi jiwa kita, roh kita memuliakan menyembah Tuhan. Dan di saat saya menyanyikan pujian, di situ saya fokus ya. Saya seperti berhadapan dengan Tuhan. Ketika saya berhadapan dengan Tuhan, saya berdoa itu benar-benar Tuhan ada di depan saya. Kalau saya sedang bergumul, saya rasakan Tuhan itu sedang merangkul saya, mendekap saya. Saya rasakan Tuhan sedang dekat. Sabar Indra, ya. Aku beserta denganmu. Saya tuh rasakan banget dekapan Tuhan itu. Secara roh ya, secara spirit gitu. Makanya saya katakan, banyak orang berdoa seperti ngirim surat. Kan seperti ngirim email. Ketik apa yang kita mau, chat, send. Udah, habis itu dia beraktivitas. Yang penting email gue udah kirim. Yang penting doa gue udah kirim. Nanti tinggal tunggu jawabannya. Nah saudara, kenapa ini kita perlu tempat yang privat? Supaya ada istilahnya kontemplasi. Ketika saya berdoa, saya harus merasakan, saya menunggu jawaban Tuhan dalam hati saya. Ya. Tuhan bicara. Saya minta Tuhan. Apalagi kalau kita mau ngambil keputusan ya. Kita bingung nih, aduh bagaimana nih, secara manusia kita bingung. Memutuskan A ada resikonya, memutus B ada resikonya. Semua keputusan manusia pasti ada konsekuensinya. Betul ya? Pasti ada resiko. Nah di saat kita lagi bimbang begitu, kita berdoa sama Tuhan dengan roh Tuhan. Tolong, saya harus mau ngambil keputusan yang mana? Ya. Kadang-kadang saat kita berdoa tidak langsung Tuhan jawab. Waktu itu kita merenung, tetapi kita harus spare waktu kita untuk mendengarkan jawaban email itu ya. Jangan kirim email langsung kita mandi langsung ke kantor. Tunggu aja sejenak. Kita merenungkan. Ya. God, tolong Tuhan. Beri aku jawaban. Bicara Tuhan. Bicara dalam hatiku Tuhan. Bicara Tuhan. Ya kadang-kadang Tuhan silent. Tapi di hari-hari berikut Tuhan kasih jawaban. Ya. Waktu saya memutuskan saya itu tidak punya tujuan dalam hidup saya menjadi gembala Bapak Ibu. Sudah berkali-kali saya beri kesaksian. Saya seorang seniman, saya seorang desain grafis, saya seorang videografer. Ya. Tetapi ada satu kerinduan ketika di tanah perjanjian saya menyendiri. Di perpustakaan orang Yahudi pas di tembok ratapan itu kan ada di sebelah kiri ruangan khusus tuh.
Ada orang-orang Yahudi lagi berdoa. Situ saya berdoa dalam kesendirian saya. Mereka lagi rame-rame foto-foto di luar. Saya minta, Tuhan, saya mau melayani Tuhan lebih lagi. Tapi saya nggak tahu apa. Tidak ada dalam pikiran saya menjadi gembala atau pendeta ya. Apalagi gembala. Tapi saya minta sama Tuhan, pakai saya Tuhan. Pakai saya. Saya belum puas dengan apa sebagai karunia yang Tuhan berikan sebagai desain, bikin glowing, bikin website, buat glow itu kan, buat Pak Gilbert, edit-edit radionya, program radio, edit-edit program TV. Saya nggak puas, kayaknya saya belum maksimal buat Tuhan. Disitulah saya minta, ya. Tiap hari sejak saya berdoa di tembok ratapan, saya berdoa malam, saya minta jawaban Tuhan. Tuhan dari mana? Saya minta, Tuhan, beri saya jawaban. Saya mau start dari mana? Tuhan tidak bicara. Tapi saya memohon setiap hari. Nanti Tuhan jawab ketika saya di pesawat mau menuju Jakarta. Tuhan jawab, kamu mulai dari SDK. Ya. Jadi saudara kasih dalam, itulah perlunya tempat yang privat. Supaya kita bisa berkomunikasi. Kalau di keramaian, memang kita bisa dengar suara Tuhan. Kita harus beri waktu kita untuk Tuhan bicara. Jangan kita memohon doanya seperti kita menulis kirim surat atau mengirim email, kita send udah. Beri, ketika kita berdoa, ambil waktu 5 menit, 10 menit. Dalam kesendirian kita, Tuhan. Beri aku jawaban. Ataupun ketika kita lagi down, Tuhan beri aku kekuatan. Rasanya aku gak sanggup Tuhan. Beri kekuatan-Mu Tuhan. Nah Tuhan bisa jawab itu. Ya. Jadi jangan seperti kita kayak ngirim surat. Ada waktu kita harus berkomunikasi. Bapak itu dekat kok. Dia hanya sejauh doa kita. Amin. Dia hanya sejauh doa. Nah itu yang dimaksud. Kita harus memiliki, ketika kita mau berdoa secara pribadi, ambil tempat, waktu yang khusus. Anak-anak sudah tidur, ya apa, kita menyembah Tuhan saja. Dalam hati juga nggak apa-apa. Karena Tuhan tahu. Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu. Mungkin selama ini sudah sekian tahun kita jadi orang Kristen. Mungkin ya, kita nggak punya waktu khusus untuk berdoa dengan Tuhan. Kita mungkin terlalu sibuk. Hari ini tidak kebetulan. Firman Tuhan mau ingatkan kita semua. Kita harus punya waktu khusus dan tempat khusus. Di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Dengan Bapa di surga. Ya, berbicara, berkomunikasi dua arah. Dan dia akan menjawabnya itu dalam hati kita. Ya. Dalam hati nurani kita. Dia menjawab doa kita. Yang kedua, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Tadi bicara tempat, bicara tentang isi. Next. Ya. Jangan bertele-tele. Saya dulu ingat waktu SMP. Teman saya kalau dia berdoa itu membuat saya minder. Saya kalau disuruh doa saya nggak mau. Minder sama dia. Karena kalau dia berdoa begitu luar biasa. Tuhan, kami ini tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami berlumuran dosa. Kami sudah terjebak dalam lumpur dosa. Waduh, puitis sekali. Sementara saya orangnya ceplos-ceplos. Iya kan? Jadi kalau dia udah pimpin doa, aduh saya suruh doa, saya nggak, minder saya sama dia. Karena apa? Puitis banget, luar biasa gitu doanya. Tuhan bilang nggak usah bertele-tele. Amin. Bahkan sebelum kita mengucapkan satu kata pun Tuhan tahu, tadi kita sudah baca. Karena dia omniscience. Dia Tuhan yang maha tahu. Kita cuma meneteskan air mata saja, Tuhan tahu. Yang Tuhan mau apa? Kita tuh curhat, meskipun Tuhan tahu. Tapi kalau kita gak mau datang, ya udah, lu gak mau datang sama gua. Tuhan tahu, tapi Tuhan mau loh. Hati kita yang mau mendekat dengan dia. Hati kita yang mau berserah.
Hati kita yang percaya, ya, bahwa hanya Dia satu-satu yang dapat menolong kehidupan kita. Tuhan mau kita datang. Waktu kita datang kepada Tuhan, gak usah bertele-tele. Makanya Tuhan Yesus ajarkan doa yang simpel. Doa Bapa kami itu, Tuhan Yesus mengajarkan, ini loh berdoa yang simpel tuh. Doa yang tidak bertele-tele itu. Ya. Seperti doa Bapa kami. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu belum bisa berdoa, yang di rumah, doa Bapa kami udah cukup. Ya. Kita lihat yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa yang simpel, doa yang tidak bertele-tele itu, yaitu doa Bapa kami. Ya, coba kita lihat nih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sebenarnya terjemahannya lebih tepatnya gini, Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu. Ya. Jadi yang pertama, bahwa kita menyapa Bapa kita, kemudian kita memberikan penghormatan, memberikan kemuliaan, kuduslah namamu. Ya. Seperti rakyat kalau datang kepada raja kan, ya. Ya. Tuanku raja yang mulia. Yang mulia itu kan penghormatan itu. Kata yang mulia. Ya. Bahwa hanya Engkau yang mulia. Demikian juga kita datang kepada Bapa. Kita panggil namanya dan kita memberikan penghormatan. Ya. Jangan kita berdoa, Tuhan Yesus, Kau kan Maha tahu. Kau akan mengerti setiap dosaku. Amin. Ya kan? Kita harus mengucapkan ya. Kita harus berani datang kepada Tuhan, mengutarakan. Jadi saya pelajari ada 6. Pertama kita harus menyapa Tuhan, memberi penghormatan. Yang kedua, di sana doanya apalah? Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dengan lain kata, waktu kita berdoa, kita harus menyerahkan segala sesuatu atas kehendak Tuhan. Amin. Semua harus keputusan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani. Maunya dia secara daging, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi apa yang Tuhan Yesus bilang? Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Artinya apa? Jangan kita berdoa memaksa Tuhan. Tuhan, harus Tuhan. Kalau Tuhan gak jawab, besok saya gak akan ke gereja lagi. Ya kan? Kalau Tuhan gak jawab, besok saya mengucapkan 2 kalimat itu tuh. Ya kan? Saya menyangkal Tuhan. Yang rugi kita, bukan Tuhan. Emang siapa lu? Ya kan? Banyak orang kan berdoa maksa. Harus Tuhan. Mati gua nih. Kalau Tuhan gak jawab, tolong Tuhan. Maksa. Ya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Itu kalimat yang penuh kerendahan hati ya. Kalimat yang siapa sih saya? Gitu kan. Biarlah semua kehendak Tuhan lah. Ya kalau secara maunya kita tuh terlalu banyak maunya. Betul nggak? Mau ini, mau itu. Giliran sudah Tuhan jawab, masih ada maunya yang lain. Gak habis-habis sampai sebelum kita mati kemauan kita tuh gak habis-habis. Makanya Tuhan mengajarkan kita untuk rendah hati. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga yang terjadi dalam diriku. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Seperti lagu suka-suka-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Amin. Suka-sukanya Tuhan. Jadi isi doa itu harus ada yang bagaimana kita menyerahkan segala satu seturut dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita gak apa-apa memohon berkat jasmani ya. Tapi secukupnya. Tuhan jadikan aku orang paling kaya. Wah. Waktu kita ngomong begitu Tuhan tahu hati kita. Serakah. Serakahnya orang. Ya kan? Secukupnya aja. Tuhan berkati aku. Kalau Tuhan memang mengangkat kita jadi pejabat, terus kita jadi orang kaya, uang banyak, tunjangan banyak, itu berkat bonus ya kan?
Tapi jangan kita minta jadi orang kaya. Orang yang minta jadi orang kaya itu berarti hatinya kan. Hatinya, wah, pengen. Kalau aku udah kaya memang kenapa? Pasti kamu ingin memuaskan segala keinginan dagingmu. Pasti. Orang kalau punya uang banyak, dia ingin memuaskan semua keinginan yang muncul dalam hidup, dalam hati. Gue pengen ke Eropa besok lah. Bisa dia berangkat. Besok gue mau ke Amerika. Ya kan? Susah kalau ke Amerika sekarang. Ngurus visa, tadi lagi ngobrol-ngobrol. Ya kan? Kalau udah banyak duit, orang selalu ingin memuaskan dagingnya. Ya kan? Ada duit, ngapain lu? Ayo dong, lu kan punya. Lu bisa ke sana kemari, lu bisa beli makanan enak, mau tinggal di hotel kek, mau bikin istana kek, lu punya duit. Ya kan? Tapi orang yang punya keinginan daging terus itu ujung-ujungnya binasa kan? Keinginan roh berbeda dengan keinginan daging. Bertentangan, kata Galatia. Sangat bertentangan. Boleh kita minta hal-hal yang jasmani, yang lahiriah. Tapi secukupnya aja. Amin. Kalau Tuhan memberkati, lebih puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai kita jadi berkat, Tuhan berkati kita berlimpah supaya kita bisa share berkat yang Tuhan sudah berikan kepada orang lain. Yang kemudian apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Memohon pengampunan dosa, kesalahan kita. Dalam ketika kita naikkan doa, kita harus ada ucapan pengakuan dosa. Tuhan, ampuni dosa saya. Mungkin yang saya lakukan masih dalam pikiran, dalam hati. Mungkin ada perbuatan yang tidak disengaja. Ya, kita harus datang kepada Bapa memohon ampun. Amin. Mohon ampun atas kesalahan. Jangan lu merasa ya, apa yang kita lakukan kayaknya semua udah baik. Ya, kita harus merendahkan diri, memohon ampun. Setiap hari 24 jam ada aja kesalahan kita pasti. Pasti ya, karena kita manusia terlahir memang sudah berdosa. Ya, entah kita berbohong, entah kita apalah, ya kan, tiba-tiba keluar kata-kata yang nggak pantas dari mulut kita sampai spontan, ya kan. Nah, itu sebabnya setiap hari kita minta ampun kepada Tuhan. Dan waktu kita berdoa, kita sudah bereskan masalah kita dengan orang lain. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi doa Bapa kami itu luar biasa. Berani mengucapkan, berani bertanggung jawab. Waktu kita berani mengucapkan doa itu kepada Tuhan, berarti hati kita harusnya sudah beres. Sudah tidak ada benci kepada orang lain. Sudah tidak ada dendam kepada orang lain. Jangan main-main dengan doa. Ya. Karena kita berkomunikasi dengan Allah Bapa yang punya segala-galanya, penguasa langit dan bumi. Hati-hati ketika kita mengucapkan doa kita. Kemudian janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita harus memohon kepada Tuhan untuk jauhi kita dari pencobaan. Pencobaan itu sudah ada dari Taman Eden. Ya. Ingat loh, ada firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan. Kalau Tuhan menguji, iya, tapi pencobaan itu bukan dari Tuhan. Ya. Kita harus mau dari Taman Eden. Pencobaan. Tuhan Yesus pun dicobai. Ya. Soal perut lah. Soal makanan. Ya kan. Jika engkau anak Tuhan, rubah batu ini. Wah. Soal iman. Ya. Soal keinginan daging. Kalau kau tunduk kepadaku, menyembah aku, semua yang kamu lihat ini akan menjadi milikmu. Setan berdusta. Memang semua yang dunia milik dia. Siapa bilang ada di Alkitab semua dunia itu milik dia? Dia berbohong gitu. Apa yang kamu lihat? Kemuliaan dunia. Iya kan? Bahaya. Jangan sampai kita memahami semua kemuliaan dunia itu semuanya berasal dari setan. Tidak juga. Setan dari Taman Eden juga sudah menipu kan. Wah.
Jadi kita harus memohon ampun, ya, memohon Tuhan menjauhkan kita dari cobaan. Dan meluputkan dari. Dan yang terakhir, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Diakhiri dengan memberi kemuliaan, diawali dengan kemuliaan kepada Bapa, kita akhiri doa kita dengan memberikan kemuliaan kepada Dia. Karena memang hanya Dia yang berhak menerima kemuliaan. Ya, Bapa di surga. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama soal tempat, ya. Harus tempat yang privat. Yang kedua tentang isi. Nggak usah bertele-tele. Yang penting ada 6 hal ini dalam doa-doa kita. Mungkin kita berdoa tidak doa Bapa kami. Tetapi ada 6 hal ini. Kita memuliakan Tuhan. Ya. Kita menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup biarlah kehendak Tuhan. Kita memohon blessing, berkat, jasmani, tidak apa-apa. Tetapi secukupnya saja, ya. Kemudian memohon supaya kita tidak dibawa dalam pencobaan, memohon untuk pengampunan dosa, ya, dan memuliakan Tuhan. Paling tidak ada, minimal ada 6 hal ini yang dalam doa-doa kita. Isinya, ya. Nggak usah bertele-tele. Nggak usah lah, oh kami berlumpuran dosa. Kami terlalu puitis banget gitu kan. Malaikat juga bingung, lu sebenarnya mau ngomong apa sih gitu kan. To the point aja. Tuhan, kita nggak ngomong aja Tuhan sudah tahu. Apa yang kita gumuli, apa yang sedang kita stres, ya kan. Aduh, ini gimana nih kan. Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau kita datang kepada Dia, memohon. Dan saya yakin dan percaya ketika kita datang dengan hati yang tulus, ya, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Ya, cepat atau lambat, Tuhan pasti jawab. Yang ketiga, yang terakhir, tentang hati yang penuh kasih, ya. Jadi Tuhan Yesus menguatkan lagi tentang mengampuni orang lain. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, begitu bagi Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Sebelum kita berdoa, kita bereskan dulu, ya, hati kita, rasa benci kita pada orang lain. Ya, kita harus bereskan dulu. Banyak orang terikat, sulit untuk memaafkan orang lain. Ya. Banyak orang sulit untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Ya. Tapi kalau kita mau doa kita dijawab, kita harus bereskan itu. Selama kita belum bisa memaafkan, selama itu juga Tuhan tidak mengampuni kita. Kalau Tuhan tidak mengampuni berarti tidak ada perkenanan. Kalau tidak ada perkenanan berarti tidak ada jawaban doa. Betul? Dan itu syarat. Bahkan ada di bagian pasal tertentu Tuhan Yesus bilang, ya, sebelum kau membawa korban, bereskan dulu, ampuni dulu saudaramu, baru kau datang kembali. Ya. Nah ini, hati yang penuh kasih. Sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan. Mungkin hati saudara belum beres, masih menyimpan sesuatu dendam, kekecewaan, sakit hati, kepahitan kepada seseorang. Hari ini ambil kesempatan yang indah ini untuk melepaskan pengampunan. Ya. Lepaskan pengampunan. Mungkin itu suamimu, istrimu, mungkin itu mertuamu, iparmu, ya, tetanggamu, siapapun. Ayo ambil kesempatan untuk melepaskan semua sakit hati, kebencian, dendam. Lepaskan pengampunan. Sehingga doamu bisa dijawab Tuhan. Ayat ini tidak perlu ditafsirkan rumit-rumit. Sangat sederhana dan sangat jelas. Jika kamu belum bisa mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni.